Dan untuk mengulasnya lebih jauh terkait dinamika koalisi dan pencapresan di tanah air, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang juga politikus senior Partai Golkar, Yusuf Kala, langsung dari kediaman pribadinya di Jakarta. Selamat sore Pak JK. Pak JK, kemarin dalam waktu yang berdekatan ada dua ketua umum partai yang mendatangi Anda begitu, Prabowo Subianto dan juga Erlangga Hartarto. Apa kemudian mungkin pesan, masukan dan saran yang Anda berikan kepada keduanya? Ya, pertama terima kasih eh, Pak Prabowo dan Pak Erlangga itu teman semua. Erlangga ketua umum sekarang, dulu saya pernah juga jadi ketua umum Golkar, jadi semacam junior lah di Golkar ya. Sekarang beliau di pemerintahan sangat penting. Pak Prabowo dulu juga waktu saya ketua umum Golkar, beliau aktif di Golkar. Jadi semuanya di ruang Golkar sebenarnya pahamnya. Jadi pertemuan kami itu di samping tentu di silaturahmi Lebaran karena bertepatan dengan ini Idul Fitri, juga membicarakan Indonesia masa depan, juga pengalaman kita masa lalu secara bersama-sama. Katakan bahwa siapapun nanti presidennya, banyak tantangan-tantangan masa depan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi mungkin kita bersaing hari ini, tapi nanti setelah siapapun menang harus saling membantu untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaannya, merupakan hal yang lebih penting daripada politik itu sendiri pada ujungnya. Itulah inti daripada pembicaraan kami berdua tentang hal tersebut. Baik. Baik, Pak JK, saat ini juga yang tengah menjadi pembicaraan adalah terkait adanya koalisi besar, begitu ya. Ada beberapa parpol yang kemudian akan bergabung dalam koalisi besar, di mana salah satunya juga Partai Golkar ada di dalamnya. Bahkan kemarin Partai Golkar dan PKB sudah sepakat untuk membentuk tim inti untuk terkait ini. Tetapi Anda mengatakan sulit untuk mewujudkan koalisi besar. Mengapa? Koalisi itu kan ada dua nanti. Pertama, koalisi untuk pemilihan presiden ini. Kedua, koalisi di pemerintahan nanti yang tercermin juga di DPR nanti. Nah, koalisi untuk pemilihan presiden kan rumit, karena cuma satu presiden yang akan dipilih. Padahal banyak yang tentu mencalonkan diri. Jadi memang secara teoris bisa, tapi secara praktek politiknya itu tidak mudah. Kalau nanti yang dimaksud koalisi besar nanti dalam pemerintahan jauh lebih mudah. Buktinya sekarang, dulu Pak Prabowo itu berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi kemudian bergabung dalam koalisi besar. Nasdem juga ikut dalam koalisi bersama-sama dalam koalisi besar dalam pemerintahan dan juga di DPR. Tapi kalau yang dimaksud koalisi besar itu adalah untuk pemilihan presiden ini, berarti hanya di antara 6 partai itu hanya satu calon presiden, satu calon wakil presiden. Itu rumit, tidak mudah, karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan kepentingannya itu tentu ingin mendapat kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi sulit terjadi. Pak JK, ini Anda sampaikan tidak kepada Erlangga Hartarto begitu, bahwa ini sesuatu yang sulit untuk diwujudkan? Ini Anda sampaikan? Saya kira kita diskusikan, tapi apa tanggapan juga Pak Erlangga? Saya kira Pak Erlangga tentu juga salah satu yang pertama ngomong tentang koalisi besar ini ya. Tentu masing-masing punya pertimbangan yang lain. Sekali lagi, kalau Pak Prabowo juga menyadari bahwa ini hal yang sulit juga, karena semuanya ingin nomor satu, padahal cuma yang akan terpilih cuma satu orang. Jadi gimana caranya koalisi seperti itu kalau banyak orang ingin nomor satu cuma satu? Bisa nggak disatukin? Saya kira sulit. Artinya Anda melihat akan banyak di internal ini sendiri yang akan bertanda kutip ya, bergontokan atau bergesekan karena ingin juga memajukan para calon-calonnya begitu. Kalau Pak Erlangga sendiri menurut Anda sudah cocok untuk maju dalam Pilpres ini? Ya semua cocok untuk maju.
Pak Erlangga, Pak Prabowo, Anies, PDIP, Pak Ganjar, ya semua cocok. Soal menanya nanti rakyatlah yang menentukan. Oke, kalau Kalau kemudian maju, selama mencapai 20% boleh-boleh saja. baik, kalau kemudian hanya ada dua capres atau dua poros begitu, Pak JK, bagaimana Anda melihat ini? Ya tentu ada upaya ke situ. Sekali lagi, ini kan kalau koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah terbentuk, berarti sudah satu. Kemudian tentu ada upaya-upaya untuk membongkar ini, saya dengar seperti itu. Ada upaya-upaya seperti itu, dan itu menurut saya dalam demokrasi begini kurang wajar gitu kan, jangan saling menjegal lah dalam upaya demokrasi seperti itu. Bekerja sama lah untuk kepentingan semuanya. Mari kita jalankan demokrasi dengan terhormat masing-masing, dengan memberikan peluang masing-masing, biar rakyatnya memilih gitu kan, bukan tokoh yang memilih, rakyat yang memilih. Beri kesempatan rakyat itu memilih sesuai dengan keinginan rakyat. Itu adalah demokrasi. Terkecuali Baik. kalau mau kembali ke otoriter, ya silakan. Jika saat ini yang sedang menjadi polemik adalah pertemuan beberapa parpol di Istana Negara. Bahkan kemarin Partai Golkar dan PKB sudah akan membentuk tim bersama untuk pemenangan Pilpres. Ini menindaklanjuti pertemuan 6 ketua umum partai politik dengan Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda? Kalau pertemuan itu untuk kepentingan katakanlah pembangunan, melihat keadaan sekarang ekonomi kita, itu harus itu. Dan itu biasa saja. Tapi menjelang pemilu itu memang sensitif apabila membicarakan untuk mendorong satu koalisi atau partai dan tentu menghalangi yang lain. Wah, itu tentu pimpinan negara itu akan salah untuk menangani masalah demokrasi seperti itu. Tapi kalau pertemuan itu untuk kemajuan negara, pembangunan negara, itu penting seperti katakan. Asal jangan pertemuan itu merusak sistem demokrasi kita dalam hal pemilu. Oke, baik. Artinya kalau berbicara mengenai pembangunan masih diperbolehkan begitu ya, hal yang wajar. Tetapi jika diskusinya kemudian terkait dengan Pilpres dan ada upaya menghalangi, ini yang menurut Anda tidak etis begitu ya, Pak JK? Saya ambil contoh bagaimana Ibu Mega pada 2024, walaupun kita bersaing, tapi tidak mempergunakan sistem pemerintahan untuk kemenangan beliau. Itu sangat bagus sekali. Begitu juga waktu Pak SBY akhir masa jabatan kedua juga sangat netral, tidak sama sekali mendukung. Walaupun di tahun 2009 banyak keluhan-keluhan juga Pak SBY, tapi pada 2014 waktu saya dengan Pak Jokowi mencalonkan diri, Pak SBY sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya itu tidak mencampuri urusan keberpihakan dalam politik. Itu sangat dihargai orang. Baik, Pak JK, kalau kita melihat kemarin ini sebenarnya sudah ada beberapa koalisi-koalisi yang terbentuk begitu. Namun kemudian ada wacana untuk membentuk koalisi besar. Sebagai politisi senior, bagaimana Anda membaca terkait peta koalisi ini di Pilpres 2024? Itu tentu suatu upaya untuk koalisi besar yang mempunyai suatu kumpulan suara yang besar tentunya, sehingga akan terjadi hanya dua koalisi, dua capres, dua pasangan capres cawapres dalam pemilu akan datang. Itu suatu strategi memang bisa terjadi, tapi saya katakan lagi sekali lagi bahwa itu strategi dan wacana, tapi sulit laksanakan pada konteks sekarang ini. Karena saya juga berbicara ke Pak Prabowo tetap ingin jadi capres. Jadi bagaimana mempersatukan katakanlah Pak Ganjar dan Prabowo itu kan sesuatu yang tidak mudah. Ya. Oke, artinya Anda melihat Kalau dengan konteksnya banyaknya yang dimaksud keinginan ini koalisi bisa besar lebih itu dari adalah dua hanya- begitu ya? Iya. Ya akan lebih fair kalau lebih dari dua.
dalam konteks hari ini di susunan koalisi-koalisi atau yang muncul dalam pembicaraan munculan survei tidak mudah untuk memastikan satu sama lain. Baik, baik. Pak JK, terima kasih. Tapi saya kira ini suatu koalisi besar sudah disadari tidak akan terjadi. Saya kira sadar semua bahwa itu tidak mudah. Baik, jadi ini akan menjadi sebuah tantangan juga bagi koalisi besar. Tidak akan mudah juga karena juga masih ada di dalamnya keinginan-keinginan untuk menjadi atau maju menjadi capres di pemilu 2024 ini, begitu Pak JK ya. Pak JK, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak JK, sehat-sehat selalu.